Yang ikut latihan di WTWTC itu sudah berapa sampai saat ini? 32 atau 34 gitu. Anak yang ikut latihan di WTWTC itu dikenai biaya, Mas? Tidak semuanya. Yang di mes itu ada beberapa, kalau nggak salah 3-4 anak yang istilahnya free semua, untuk bahasanya untuk makannya. Halo, beli bubur di Purwodadi, kembali bersama Edi Selalu di Hati. Seperti janji kemarin, saya akan menghadirkan kembali Mas Wahyu Teguh Wibowo. Kita akan bahas tentang WTWTC. Selamat malam Mas Wahyu Teguh. Selamat malam Mas Edi. Maaf mengganggu, tak paksa kesini lagi. Siap. Ya. Nah, saat ini Mas Wahyu Teguh memiliki diklat ya, WTWTC. Itu mungkin diawali dengan apa itu WTWTC, kepanjangannya apa dulu itu? WTWTC itu kepanjangan dari Wahyu Teguh Wibowo Training Center, Mas. Wahyu Teguh Wibowo Training Center, ya, training center. Ya, berarti tempat pelatihan gitu ya, pemusatan pelatihan. Dan ini bergerak di bidang olahraga sesuai dengan skill atau keahlian Mas Wahyu Teguh ya. Nah, itu awal mulanya seperti apa di berdirinya WTWTC itu? Itu berdiri WTWTC karena dorongan dari istilahnya orang tua wali yang semulanya mau, kalau mau saya di kota, di Purwodadi, tapi di kota, ya, orang tua wali berkehendak malah di desa aja. Di desa, ya. Dan itu desa asli kelahiran Mas Wahyu Teguh ya? Ya, desa Jambon. Ya. Desa Jambon. Itu tempatnya di lapangan Sepak Bola Jambon berarti? Betul, di depan SD. Terus ketika bicara tentang training center, berarti kan ada itu pemusatan, berarti ada tempat untuk penginapannya juga, Mas? Ada mesnya juga. Mesnya, nah itu berupa memang gedung atau rumah warga? Untuk sementara masih istilahnya ikut di rumah orang tua saya. Jadi jadi ada 9 anak yang di misalnya di mes di rumah orang tua saya. 9 anak. Ya. Tapi total dari yang ikut latihan di WTWTC itu sudah berapa sampai saat ini? Kalau sore semua hadir itu bisa kemarin 32 atau 34 gitu. 32, 34 itu dari bermacam jenjang ya? Iya. Pasti SD, SMP. Iya, dari SMP. Mulai lulus SD ini. Ya. Oke, nah kemudian untuk pembiayaan, apakah peserta ya atau anak yang ikut latihan di WTWTC itu dikenai biaya, Mas? Tidak semuanya, karena ya yang misalnya contohnya yang di mes itu ada beberapa, kalau nggak salah 3-4 anak yang istilahnya free semua, untuk bahasanya untuk makannya, karena ya kami melihat latar belakangnya, misalnya orang tuanya masukan dari teman-teman yang lain kurang mampu istilahnya. Oh gitu. Berarti tapi memang anaknya ada potensi ya? Anaknya ada potensi ya? Intinya di situ ada kemauan dan ada bakat, talenta dari anak-anaknya itu sendiri. Oke. Terus program yang diterapkan di WTWTC ini seperti apa? Maksudnya latihan berapa hari, kemudian tahapan-tahapan fisiknya seperti apa? Kalau latihan kami 1 minggunya itu 6 kali pertemuan. Senin sore, Selasa pagi, Rabu sore, Kamis pagi, Jumat sore, Sabtu pagi. Itu 6 kali pertemuan setiap seminggu. 1 minggunya. 1 minggu. Ya. Nah, kok ada paginya itu berkaitan dengan sekolahnya, bagaimana itu anak-anak? Kalau pagi itu kan
diambilkan di jadwal PP pembinaan prestasi itu dari jam 7 sampai jam 9. Berarti melibatkan kerjasama dengan SMP ya, sekolah betul, ya? Dari sekolah. SMP mana itu? SMP Pemda Jambon. Oh, SMP Pemda Jambon. Punya yayasan keluarga sendiri dari dan masih keluarga dari Bapak Mas Wahyu Teguh juga? Betul. Dari ibu keluarga. Terus target atau goalnya Mas Wahyu Teguh itu mendirikan WTWTC itu apa itu? Obsesinya seperti apa? Kalau saya kan basicnya memang dari sepak bola. Ya, saya pengen bahasanya berbagi pengalaman, ilmu. Ya ini cerita sedikit. Pelatihnya di WTWTC itu nggak ada bayaran, nggak ada gajian. Oh, dengan sukarela ya. Terutama adik saya dedikasinya yang luar biasa, karena hampir yang setiap kali pertemuan itu adik yang ketemu. Kalau saya istilahnya setiap ada kompetisi atau turnamen, misalnya baru disempatkan ke datang, misalnya seperti itu. Oke. Untuk kompetisi sendiri itu sejauh mana di WTWTC ini? Ya disitulah dilema kami ya. Kendala kami di satu sisi kami harus memberi anak-anak itu kompetisi atau pertandingan untuk jam terbang mereka, untuk pengalaman bertanding mereka. Di sisi lain menyangkut biaya ya, untuk transportasi, untuk umpamanya di luar kota penginapan. Nah itu kan kami berpikir seperti itu. Ada siswa yang bahasanya kurang mampu. Nah, di situ kami berharap sekali sebenarnya ada orang tua asuh lah, orang tua asuh yang berkenan bahasanya menopang atau mensupport kita, tim kita WTWTC itu. Jadi pemirsa, jadi Mas Wahyu Teguh dan keluarganya ini sudah mewakafkan ya ilmu, dedikasinya, pengalamannya, kemudian juga rumahnya orang tua juga untuk penginapan. Mungkin ada salah satu pemirsa yang tergerak hatinya untuk menjadi bapak asuh atau bapak ini angkat. Alhamdulillah sekali ini Mas. Karena tahun ajaran baru ini siswanya kan bertambah. Jadi bahasanya mesnya, rumahnya udah nggak muat. Ada orang yang baik hati, kepanjangan Tuhan, Mas Muryatmo, dia orang Jambon juga. Ya betul. Beliau punya tempat di misalnya di dusun Templek itu ada masjid, terus ada kayak rumah los gitu. Nah, itu berkenan untuk untuk dijadikan mes. Kapasitas berapa orang itu? Mungkin kalau istilahnya jadi satu kayak pondok itu bisa bisa kayak kan los-losan gitu Mas, bisa 20-an bisa. Wah, alhamdulillah sekali. Iya, betul. Berarti ini masih PR untuk kompetisinya ketika berangkat kompetisi. Iya, betul. Kami dengar juga bahwa WTWTC kemarin kan juara nasional ya? Iya. Juara nasional antar klub ya berarti ya? Fosbi ya, antar apa itu? Forum sepak bola seluruh Indonesia. Forum sepak bola seluruh Indonesia. Nah, itu juara nasional ya, juara nasional. Nah, itu bisa diceritakan perjalanannya, kok bisa tiba-tiba muncul, saya dengar kok tiba-tiba juara nasional dari Grobogan WTWTC, itu perjalanannya seperti apa? Sebenarnya juga nggak tiba-tiba. Oh enggak, ya berarti saya yang telat. Karena melalui karisidenan ya. Sekarang karisidenan ya. Dulu penyisiannya di Cepu, di Cepu, di Kapuan Cepu itu. Terus kita
runner up. Ya. Juara grupnya Bayangkara Blora. Ya. Terus lolos ke provinsi di ya. Semarang, di apa itu Jatingaleh, di Jatidiri. Bukan di Jatingaleh, di Brimob apa Brimob. Ya, ya. Mainnya di situ itu tanggal 6-7 November 2021. Ya. Terus alhamdulillah kita juara. Di situ juara provinsi, mewakili tingkat nasional. Betul. Ya, tapi itu persiapannya bisa juara provinsi itu memang disiapkan benar-benar itu? Apa iseng-iseng gitu? Iya, udah disiapkan. Udah, ya? Istilahnya udah melalui latihan rutinitas ya, biasa. Dan itu semua anak didik WTWTC ya? Ada apa 5-6 orang yang dari luar. Dari SSB ya, dari SSB lu ya. Tapi di Gerobokan. Oke. Nah, itu ketika lolos Jawa Tengah itu mewakili Jawa Tengah ke nasional. Ya, itu betul. Seperti apa, Pak? Untuk pembiayaan, terus bagaimana apresiasi dari pemerintah? Nah, yang jadi apa namanya kendala kemarin itu waktu mau berangkat ke Jakarta, karena informasinya mendadak. Kita juara hari Minggu sore, ya. Selasa pagi tanggal 9 itu baru istilahnya dikabari kalau kita Sabtu tanggal 13 November harus sudah berangkat ke Jakarta. Oh ya, terus kemudian? Terus saya berpikir ini yang bisa dimintain tolong bantuan. Oh, nggak telepon saya itu. Oh, belum kenal ya? belum dapat nomor teleponnya Mas Edi. Okay. Terus akhirnya ada Mas Yudo yang 2018 kalau nggak 17 kan menjadi pengurus, salah satu pengurus Persipur. Saya kenalnya di situ. Saya minta tolong beliau untuk menjembatani, untuk audiensi sama Ibu Bupati Bu Sri Sumarni. Oke, akhirnya ketemu Bu Sri. Alhamdulillah ketemu. Dan dibantu sama Bu Sri. Alhamdulillah dibantu transportasi. Oke, nah itu transportasi. Nah kemudian untuk penginapan? Untuk penginapan. Iuran dari orang tua? Bukan. Alhamdulillah melalui Bapak Amin Hidayat. Oh, Pak. Ya, Bapak itu Amin, kepala dinas. Waktu itu kepala dinas. Telepon Bapak Haris Muhammadun. Oh, Pak Haris yang orang di Tangerang atau Jakarta asli Penawangan ya. Betul. Untuk apa namanya penginapan dan makan itu ditanggung beliau. Oh, semua? Iya, semua. Makan siang sama malam. Kalau pagi kan dapat dari hotel. Oke, gitu. Berarti terima kasih Pak Haris ya. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Kemudian berarti sudah waktu berangkat berarti kan sudah ada yang nanggung transport, Ibu Bupati, kemudian penginapan, makan dari Pak Haris itu langsung pertandingan itu di sana berapa hari? Minggu, Senin, Selasa sampai final hari. Itu. Iya betul. Main berapa kali itu? Main 6 kali sampai 6 juara. 6 kali, sehari 2 kali berarti? Iya betul. Sampai juara. Iya. Dan itu menurut Mas Wahyu Teguh perjalanan sampai juara itu mulus-mulus saja apa penuh dengan rintangan itu? Maksudnya waktu skor-skornya pertandingan itu? Sampai final juara itu spot jantung, Pak. Spot jantungnya gimana? Kalau yang babak penyisian hari Minggu itu kita istilahnya ayam, tenang. Juara grup. Oke. Terus yang 32 besar adu penalti. Enggak 16 besar, 32 besar. 32. Sistem ukur 32 kita nunggu lawan ke 16 besar. Oh ya. 16 besar. Itu ketemunya Jateng 2. Jateng 2. Kita Jateng 1. Ya. WTWTC itu adu penalti. Skornya? Skor 0-0 kalau nggak 1-1. Enggak, maksudnya untuk skor adu penalti. Adu penalti mulus 3-4. 3-4. Ya. Berarti gol-gol itu ya ramai juga. 3-4. Berarti spot jantung ya? Iya, itu di spot jantung. Tapi spot jantung kan Mas Wahyu biasa juga.
Wah, ya enggak itu apa? Di dalam lapangan sama di luar lapangan beda, ya. Bataknya beda. Iya, betul. Lebih deg-degan di luar. Oke, habis itu menang dari Jateng Iya, alhamdulillah terus menang. Terus masuk perempat final. Ya. Perempat final ketemu 16 terus 8 besar 8 itu besar. Besoknya Seninnya, ya. 8 besar ketemu Jatim. Jatim. Ya. Mulus. 8 besar ya. Mulus menangnya. Enggak, kita ketinggalan 2-0 dulu. Walah, katakan 2-0. Kita stop jatuh aja loh. Itu tapi kurang 10. Sebenarnya enggak begitulah, karena spot jantungnya sudah tertutup, makan tidur sudah ada yang nanggung. Ya, itu kalau itu malah Sanso yang ngeluh. Kalau itu spot jantungnya hanya bicara mau berangkatnya, Mas. Oh, iya. Itu spot jantung mau berangkat, ini bisa makan nggak di sana, bisa tidur nggak? Berarti ketinggalan 2-0, akhirnya kurang 10 menit kita bisa balikkan, bikin gol 2-1. Kurang 3 menit 2-2. Wih, dan kayak Liverpool berarti ya. Terus itu, akhirnya adu penalti lagi dengan skor adu penaltinya selisih sama 3-4-1. 3-4 ya, selisih namanya. Terus kemudian itu Pak Aris sampai lari-lari itu videonya masih ada ya. Terus itu jajaknya kabeh masih ya. Iya. Halo Pak Aris. Juaranya itu. Iya. Kemudian habis itu lawan semifinal lawan Sumatera Utara. Wah. Medan. Sumatera Utara. Ya. Kita alhamdulillah menang skor 1-0. 1-0 ya. Tapi menit keberapa itu? Babak pertama. Oh, babak pertama. Aman. Terus akhirnya final ketemu final Jatim lagi. Oh, Jatim 4 ya. Jatim 4. Iya. Skornya? Skor 1-1. Adu penalti itu juga ketinggalan, hampir selesai lagi, Mas. Wah, itu. Ketinggalan 1-0, terus kita kurang 3 menit, 5 menit bikin gol itu. Nah, kemudian juara. Itu juara. Setiap ketinggalan hampir menit-menit akhir itu ngomong-ngomong ana dukunnya berapa, Mas? Ada suhunya. Enggak benar, saya bawa suhu dari rumah soalnya. Apa itu? Ibu saya. Oh, itu. Iya. Udah. Ibu kandung ya? Iya, betul. Oh. Saya matur ke Pak Aris waktu pertama kenal Pak Aris. Kenalan Pak Wahyu, Pak. Terus ini suhu saya. Saya bukan matur ibu tapi suhu saya. Oh, suhu saya. Akhirnya karena ditunggu ibu tadi ya, menit akhir ngeri. Terus akhirnya begitu juara, Pak Aris keliling lapangan lagi. Pak Aris langsung tambah 1 malam, habis ini langsung makan-makan di Mamping gitu. Harusnya pulang ditambah 1 malam nginep lagi. Betul. Terima kasih lagi Pak Aris. Luar biasa. Luar biasa. Terus kemudian mesti dapat sangu Pak dari Pak Aris. Dapat hadiah 5 juta, langsung dibagi sama anak-anak. Terus hadiah kaos ini juga, ini dari Pak Aris ini. Oke. Kalau dari panitianya malah mungkin nggak ada itu, cuma apa, medali sama piala itu aja. Dari panitia. Kemudian setelah juara itu pulang ke Gerobokan, sambutan seperti apa dari yang memberikan apresiasi? Kemarin kan berangkatnya pamit bupati, pulangnya laporan nggak itu? Sebenarnya pengen laporan, tapi nggak ada respon. Cuma anak-anak juga pengen foto sama piala gitu loh, sama ibu, ibu bupati, tapi belum ada istilahnya tidak lanjut dari mungkin karena punya komunikasi aja. Iya, mungkin kalau sudah sebenarnya telepon saya tak fasilitasi cepat. Betul, ya, kalau Mas Edi langsung tembus. Iya, ibu sibuk, tapi kalau maksudnya dikomunikasikan tetap bisa. Itu selalu terbuka, selalu respon sama prestasi-prestasi di Gerobokan. Iya, betul sekali. Kemudian dari kalau tidak salah dari Dinas Pendidikan ngajak makan-makan juga. Ya, Bapak Amin Hidayat ngajak makan-makan di Kedai Kopi. Kedai Cangkir. Kedai Cangkir, ya betul. Iya, ini ada fotonya.
waktu sama anu ya. Oke, ini fotonya waktu bareng Pak Amin Hidayat. Terima kasih juga Pak Amin Hidayat. Juga dari apresiasi dari Bank PKK. Oh, Bank PKK. Mau waktunya sama bukan? Beda ya? Beda. Beda. Okay. Kemudian Mas kembali ke WTWTC. Saat ini kan nanti tambah lagi ya, kemudian apakah tidak ada niatan untuk istilahnya menarik iuran lah, maksudnya sukarela dari peserta didik ya, karena itu juga wajar, karena untuk menjadi atlet itu memang ya dibutuhkan biaya kayak gitu. Kalau iuran sih memang untuk bahasanya untuk kebutuhan anak siswa didik sendiri, cuma untuk makan untuk setiap harinya itu. Nah, itu memang kalau dihitung nominal, bahasanya udah dimepetkan, dipreskan itu kan 10.000 itu sekali makan. Kalau satu harinya kan 30.000. Itu kita istilahnya kalau yang mampu dimintain istilahnya iurannya itu 30.000. Satu bulannya dihitung 1 juta. Oh, kalau 1 juta. Tapi masih bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu. Yang enggak pun masih tetap digratiskan ya. Diberi keringanan seperti itu. Oke, wah istimewa. Makanya kami berharap ada tangan-tangan Tuhan yang berkenan menjadi orang tua asuh atau menjadi sponsor tim kami, tim WTWTC. Oke. Mungkin nanti saya tak survei lokasi dulu, Mas. Siap. Ajak bos-bos ke sana biar potensi di daerah itu khususnya Grobogan itu bisa maksimal. Kemudian kalau menurut Mas Wahyu Teguh sendiri, penilaian terkait dengan potensi-potensi anak di Grobogan khususnya sepak bola itu seperti apa? Sebenarnya di Grobogan itu gudangnya atlet-atlet, tidak cuma sepak bola, voli, terus voli kan juga banyak ya dari mana, dari Jambon. Kalau yang saya tahu itu ada Yongki, ada Sony, Sony atau siapa? Nah, terus kemarin Mbak Aris Panjat Tebing. Terus banyak masih ada atlet-atlet yang bagus. Kalau dari kacamata Mas Wahyu Teguh memang gudangnya atlet potensi gitu ya. Tinggal pengelolaannya seperti apa. Betul. Pengelolaannya seperti apa. Kalau pengelolaannya didasari memang mengabdi kemudian berkarya seperti Mas Wahyu Teguh ini, ya insya Allah nanti akan menghasilkan. Tapi kalau niatnya mengelolanya wis niat milik badi ya rekoso memang gitu ya Mas Wahyu. Betul. Sepakat. Usia anak didik Mas Wahyu Teguh ini rata-rata di usia berapa ini? Ini kalau masuk SMP berarti kan 13 tahun ya. Nah itu kita kan dari SMP, sekarang tahun ajaran baru ini baru mulai yang SMA, terima SMA. Oh ini baru mau yang SMA ya? Betul. Berarti nanti akan ada, karena di kompetisi sendiri akan ada kategori usia kok. Betul. Berlakukan. Tapi kalau SD-nya gimana? Kalau SD kita belum terima, masih terlalu. Oh malah belum ya? Ada sendiri namanya PSTM Jambon. PSTM. Iya, PSTM. Persatuan Tunas Mekar. Oh, Tunas Mekar. Itu sebangsa SSB gitu ya? Iya, betul, itu SSB. Di Jambon itu ditampung dulu itu. Nanti ketika kompetisi baru masuk. Betul, kalau udah lulus SD ke SMP baru kita. Itu ada seleksinya enggak? Maksudnya apakah asal mau ke WTWTC itu diterima, apa tetap diseleksi, disorter dulu dengan skillnya seperti apa? Kalau yang berkeinginan bergabung, kita terima meskipun dari nol ya. Iya, umpamanya istilahnya udah punya dasar dari SSB gitu. Ya. Dan kita juga melihat kalau ada bakat talentanya bagus ya, ini lebih bagus lagi, kita lebih
mudah lagi mengarahkan. Terus kemudian kan kalau tidak salah di WTWTC ini akan sudah ada 2 atlet yang sekarang ini diterima di PPLOP Jawa Tengah ya. Iya. Nah itu seperti apa Mas itu? Apakah ada perjanjian dengan PPLOP ketika nanti dimintai main di WTWTC itu diperbolehkan atau bagaimana? Apa sudah dilepas gitu kita masuk di PPLOP? Ya kita lebih memikirkan prestasi anak didik atlet itu sendiri. Jadi, kita tidak bahasanya menggondeli, tidak menggondeli, dia lebih maju ke depan, masuk ke PPLOP kan lebih tingkatannya lebih tinggi ya. Jadi kita melepas dengan jenis bangga malah seperti gitu. Itu. Berarti targetan dari WTWT sendiri yang penting kan menjalani proses ya. Ketika nanti anak mau kemana kita ya monggo kan gitu ya. Iya, tidak membekali ada. Ya, karena maksudnya tidak kayak klub profesional ketika nanti punya niatan wes apa yuk. Kamu di sini aja. Iya di sini kalau ke sana ya harus kamu kontrak ya lewat klub kan nggak seperti itu. Iya. Karena niatnya memang nggak niat profit ya, niat mengabdi tadi. Oke. Terus kemudian dari WTWTC sendiri nantinya ketika anak ini kan dari SMP kemudian SMA sudah menjadi anak-anak yang potensi, ketika ingin bermain di klub-klub itu apakah WTWTC juga merencana untuk bisa menyalurkan anak-anak itu untuk bermain ke klub-klub profesional? Kemarin kalau pas juara itu kepengennya pesannya Pak Aris itu kan maunya kan anak-anak ini jadi satu terus sampai bahasanya sampai membuat klub gitu ya, membuat klub itu. Tapi kalau ada mungkin bukan salah satu, kalau lebih banyak lebih senang, lebih bangga. Ada yang diminati klub, tim atau klub lain itu kita mensupport, mendukung melepas. Berarti prosesnya kita masak, terus ketika matang mau diambil silahkan itu, karena itu pun yang akan menjadikan anak lebih matang, kemudian juga anak bisa sejahtera bisa ikut klub kan angan-angan cita-citanya ikut bermain sepak bola atau berprofesi sepak bola kan istilahnya untuk taraf kehidupannya yang lebih bagus, meningkatkan ekonomi ya, terutama ketika main di klub profesional. Oke, yang terakhir, ketika ingin bergabung di WTWTC ini pendaftarannya di mana? Kalau sekretariatnya itu di Jambon, di rumah ibu itu. Oke, berarti cari saja di Jambon, kemudian cari rumah. Mungkin bisa disebut nama saya aja. Itu rumahnya Wahyu Teguh. Mau daftar sepak bola pasti udah tahu semua. Udah tahu semua kalau udah di Jambon. Oke. Ya. Terima kasih Mas Wahyu Teguh. Semoga niatan baik Mas Wahyu Teguh disambut oleh donatur tangan-tangan Tuhan tadi. Amin. Amin. Saya juga ikut membantu, kemudian dengan podcast ini semoga juga bisa memperbesar, kemudian menggugah rasa khususnya di Gerobokan yang memiliki rezeki lebih untuk membantu di WTWTC. Karena WTWTC tidak punya niatan mengekang atlet, punya niatan bisnis, tetapi ketika hanya ingin memasak kemudian sudah matang, monggo mau anak itu mau kemana kan silahkan untuk menjadi lebih sejahtera. Ini niatan mulia, mari kita dukung semua. Terima kasih Mas Wahyu Teguh. Sama-sama Mas. Sukses selalu. Kalau dibutuhkan tak telepon sini lagi Mas Wahyu Teguh. Siap Mas. Adanya cuma kopi, tetapi niatan silaturahmi semoga mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Pemirsa, terima kasih terus memantau channel YouTube Edi Selalu di Hati. Pantau terus, tulis di kolom komentar dan bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.